Oke. Baik, selamat siang Ibu Ari. Selamat siang Pak Pakar. Nah, bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Iya, baik Bu ya, kabar baik ya Bu. Amin ya Bu. Amin ya Bu. Amin. Amin. Baik Bu, selain hari ini, hari apa saja Ibu masuk mengajar bahasa Indonesia dan mengajar di kelas berapa Bu? Oke, saya selain hari ini Pak, selain hari Selasa, saya hari Selasa ini masuk di kelas 83 dan 81. Selanjutnya saya masuk di hari Selasa sampai dengan Sabtu. Oh gitu. iya, Nah, iya, Ibu mengajar di 81, 83, 84 ya Bu ya? 84, 82. Dari 81 sampai 84 Pak. Oh, jadi baik Bu. Jadi hari Minggu depan Ibu masuk di kelas 8? 83. Iya, minggu depan 83. Lalu Bu, tentu Ibu kan sudah mempersiapkan LPP ya kan Bu ya? Ya. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan tercapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia nanti di kelas 83 minggu depan Ibu? Tujuan yang ingin saya capai di pelajaran minggu depan, khususnya untuk kelas 83 itu Pak, tujuan pembelajarannya adalah saya ingin mengajak siswa 83 untuk mempelajari tentang drama dengan menggunakan metode project based learning ya, secara individu maupun berkelompok, yang tujuannya adalah untuk mempelajari, mengidentifikasi unsur-unsur tentang teks drama dan menganalisis kaidah kebahasaan dari teks drama itu sendiri. Oke, baik Bu ya. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu harapkan tercapai nanti sewaktu Ibu mengajar di kelas 83 nanti minggu depan adalah mengidentifikasi unsur-unsur drama dan kaidah kebahasaan teks drama. Mantap Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan Ibu tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu harapkan dapat tercapai pada saat pembelajaran nanti di kelas itu minggu depan. Nah, ketika Ibu Ari nanti melakukan pembelajaran di kelas, kita kan perlu menyepakati standar kompetensi yang digunakan nanti pada saat observasi kan Bu ya kan? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang guru itu memiliki ada 4 standar kompetensi. Pertama standar kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi pedagogik, ya, yang langsung berkaitan dengan cara kita mengajar, kemudian kompetensi sosial, kemudian kompetensi profesional. Menurut Ibu nih, ya standar mana yang kira-kira kita sepakati nanti dalam melakukan pelaksanaan supervisi nanti di kelas Bu? Menurut saya lebih akan memilih standar kompetensi pedagogi Pak. Karena itu kayaknya lebih tepat untuk materi saya yang akan saya ajarkan sama mereka. Baik Bu, karena memang ini langsung berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan pengajaran di kelas. Jadi baik Bu, jadi nanti saya akan fokus pada kompetensi pedagogik, yaitu bagaimana seorang guru memiliki ya keterampilan dan kemampuan untuk melihat karakteristik siswa. Karena anak-anak ini kan bukan banyak karakteristiknya, ada yang cepat menangkap belajar, ada yang lambat, ada yang pendiam, ada yang bagaimana kan gitu ya Bu. Maka pedagog itu bagaimana seorang guru memahami karakteristik seorang siswanya atau siswa di kelas. Kemudian tambahannya Bu, kalau boleh kan Bu, ya seorang guru mampulah sedikit-sedikit menguasai pemanfaatan media, ya kan? Baik media teknologi maupun media biasa seperti media apa lah Bu? Media misalnya media pembelajaran ya, kami Bu. Jadi harapan saya nanti ketika Ibu Ari nanti melaksanakan di kelas, Ibu akan memperhatikan siswa tadi Ibu. Jangan lupa Ibu ya, karena anak-anak memiliki keberagaman. Jangan sampai ada anak-anak yang nggak terpenuhi kebutuhan belajarnya ya kan Bu ya. Baik Pak, setuju dengan yang pendapat yang Bapak sampaikan tentang metode yang digunakan dalam setiap pengajaran di kelas Pak. Oke baik Bu, terima kasih atas kesepakatannya. Lalu kompetensi atau area mana yang akan Ibu kembangkan lagi nanti? Menurut saya area yang akan saya kembangkan, saya lebih dominan menggali kemampuan para peserta didik, khususnya dalam hal dalam hal acting Pak. Karena di drama itu kan lebih jelasnya ke karakter ya kan Pak. Jadi menggali potensi anak supaya bisa menggali karakter pribadinya itu sangat penting gitu kan. Udah gitu, dan saya akan menggunakan media untuk menggali karakter itu, karakter drama itu akan saya akan menggunakan media pembelajaran. Mungkin saya akan memutar video pendek gitu Pak ya, yang tujuannya adalah untuk dilihat secara bersama-sama di kelas. Dan tujuannya dari video tersebut supaya anak-anak didik itu lebih
paham tentang maksud tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan, khususnya untuk mengidentifikasi unsur-unsur seperti tema, latar setting dan sebagainya. Mantap Bu ya, mantap Bu ya. Rencana yang akan Ibu kembangkan nanti ya kan, atau area mana yang Ibu kembangkan, memang itu tadi sesuai yang saya sampaikan tadi kepada Ibu, bahwa anak-anak itu kan mempunyai keragaman yang berbeda-beda. Ada yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan audio, ada yang suka dengan gerakan. Jadi saya sangat tertarik Bu yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu nanti akan mencoba membuat media pembelajaran berupa video ya Bu ya. Iya, Mantap sekali Bu ya. Jadi mantap rencana dan persiapan yang telah Ibu buat. Lalu kompetensi apa yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan Bu? Menurut saya kompetensi yang spesifik banget yang akan saya ajarkan itu adalah tujuan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Artinya adalah ketika diputarkan video itu anak-anak paham unsur apa yang harus betul-betul mereka pahami dalam materi tersebut khususnya. Oke, mantap Bu, baik Bu ya. Jadi nanti yang secara spesifik Ibu kembangkan nanti bagaimana cara Ibu ya membuat suatu pembelajaran itu yang serta dengan media, sehingga anak ya benar-benar tahu tadi itu atau memahami yang namanya apa, unsur-unsur sebuah drama dan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks drama kan begitu kan Bu ya. Mantap Bu, mantap Bu. Baik Bu, sangat bagus usaha yang akan Ibu lakukan. Tadi Ibu kan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Menurut Ibu nih, nah, apa indikator ketercapaian dari suatu pengembangan yang akan Ibu inginkan nanti di kelas Bu? Indikator ketercapaian bagi saya adalah anak-anak itu sendiri Pak. Anak-anak itu paham dan mengerti apa yang saya sampaikan dan terimplementasi ke diri mereka tentang materi yang saya ajarkan. Mereka paham bagaimana unsur-unsur drama itu sendiri, bagaimana memetakan tema, bagaimana memetakan latar, setting, ya kan, watak, menggambarkan watak dalam sebuah cerita, memfokuskan amanat dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah mereka paham bagaimana kaidah kebahasaan dari materi itu sendiri, mengidentifikasi bagaimana penggunaan konjungsi temporal, konjungsi kronologis, bahkan membedakan jenis kata kerja mental dan kata kerja kata sifat. Itu khususnya Pak. Oke, mantap Bu ya. Jadi sesuai tadi kan Ibu tadi kan mau mengembangkan area yang spesifik Ibu kembangkan, yaitu bagaimana supaya pembelajaran itu mudah dipahami oleh anak sehingga nanti tercapai indikator ya. Karena kan tujuan pembelajaran kita tadi adalah bagaimana siswa mampu nanti mengidentifikasi unsur-unsur drama, kemudian kaidah kebahasaan, kemudian teks drama, ya kan Bu? Memang itu harus kita lakukan itu Bu, supaya anak-anak nanti memahami tujuan yang kita sampaikan. Jadi dengan tercapainya tujuan yang kita sampaikan kepada anak, maka indikator ketercapaian kita tentang pemahaman pembelajaran itu telah diperoleh oleh anak-anak. Baik Bu Ari, semoga Ibu pada pembelajaran bahasa Indonesia minggu depan di kelas 83 tadi ya Bu ya. Nah, ya kan akan saya perhatikan semua apa yang Ibu sampaikan sekarang ini ya Bu ya. Oke Pak, baik Pak. Selamat bertemu di Selasa berikutnya ya Pak, minggu depan. Ya, baik Bu, baik Bu. Sampai bertemu kita di minggu depan. Ya, semoga Ibu Ari nanti semangat ya dalam melaksanakan pembelajarannya di kelas 83. Harus semangat Pak. Ya, harus semangat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Pakar. Sama-sama. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat hari ini? Semangat. Insya Allah tetap semangat walaupun dalam keadaan puasa. Oke, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang menentukan unsur-unsur drama dalam sebuah video, Bu Ari akan mengaksen terlebih dahulu, enak ya? Ya Bu. Agil Fikri ada?
Bilang saya Bu ya. Almira Eka. Oke. Anissa. Arumira Sanjani. Bagas Wijaya. Apa? Dimas Santoso. Apa? Dwi Cahya Aulia. Ega Mentara Sinaga. Farhan Nova. Mana? Oke. Fatia Ova. Juwita Putri Saragi. Laila Tunazwa. M. Soba. Muhammad Dimas Arafi. Nadia Dwinata Purba. Nazri Ilham. Nirwana Chandrakasih. Puspita Dewi Sintia. Raikal Rido. Revi Pratama. Salimah Harani. Silis Rezekia. Tamtama. Talita Zafira. Tio Pradana. Yuda. Nah, tidak. Siapa yang mau dipanggil? Silakan Sarani. Oke. Alangkah belum lengkapnya pembelajaran kita kalau kita belum mulai dengan berdoa. Ketua kelas kalau mungkin doa ya. Boleh di depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu. Makan dulu Bang. Oke. Ina, sebelum kita memasuki kegiatan berikutnya, perlu Bu Ari sampaikan tentang hari kita, yaitu hari kita adalah untuk menganalisis unsur-unsur teks drama dan kaidah pembahasan dari teks drama yang dipentaskan atau divideokan. Nah, ya, indikator dari materi ini yang harus kamu pahami adalah peserta didik mampu untuk menentukan unsur-unsur tersebut. Unsur tersebut itu maksudnya yang disebutkan tadi. Melalui kegiatan hidup itu kamu bisa menentukan unsur tema, latar, setting, penokohan, sudut pandang, serta amanat yang terdapat pada video. Jadi Bu Ai harapkan ketika nanti video pembelajaran kita diputar mengenai drama, ya, kamu harus betul-betul menyimak, betul-betul mendengar dan harus dengan serius supaya apa? Kamu bisa menentukan kegiatan hari ini. Contohnya bisa menentukan tema sampai amanat. Paham? Tadi Ibu akan udah Ibu bagikan sebuah alat pembelajaran seperti kertas, ya. Itu nanti kamu isi dengan hal-hal yang dipertanyakan seperti yang tadi. Contohnya apa temanya, bagaimana latarnya, itu kamu identifikasi, ya. Buat nama kelas, ya. Baru kalau ada pertanyaan dari yang tidak paham dari materi hari ini, boleh kamu tanyakan sama Bu Ari, ya. Contohnya kalau kamu contohnya alur, ya. Alur itu harus hati-hati mengidentifikasi alur. Harus dianalisis dari orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi sampai koda, harus diidentifikasi dan ditentukan juga jenis alur yang dipergunakan. Paham ya? Nah, jadi bisa kita mulai, kita tonton videonya. Masih semangat? Masih semangat ya, Nak, ya? Masuk ke klimaks. Terjadi pertikaian antar tokoh di situ. Udah mau masuk ke resolusi?
Perhatikan masalah percakapannya ya. Hal bagian ini merupakan bagian resolusi dari alur. Iya, masuk ke resolution. Masuk ke bagian koda. Sekaligus masuk ke bagian amanah. Berdasarkan video tadi, kita sudah sama-sama melihat dan menonton serta menyaksikan video pembelajaran tentang drama yang ada di video. Selanjutnya kegiatan berikutnya adalah kalian harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur dari pembentuk teks drama itu sendiri, dari temanya ditentukan, latarnya di mana, ya kan? Seperti apa, ya kan? Latar ada 3 kan? Tempat, suasana, waktu. Selanjutnya alurnya diidentifikasi. Sepertinya itu alurnya alur maju, tapi seperti apa alur majunya kamu harus bisa mengisahkan hal itu. Berikutnya wataknya, sudut pandang, point of view-nya harus juga bisa ditentukan. Dia menggunakan orang berapa tadi, ya kan? Berikutnya penokohannya harus juga bisa ditentukan. Dia ada beberapa tokoh antagonis dan protagonis di sana, ya kan? Berikutnya amanatnya harus bisa diidentifikasi sekarang. Bekerja sama dengan teman sebagusnya tentang unsur-unsur tadi. Dimulai dari sekarang. Karena ini kerjanya kelompok, jadi perlu diskusi dengan teman sebangku, ya, supaya tugas yang diberikan kepada kalian itu dapat berisi dengan baik atau dapat tersesuaikan dengan baik. Ini tadi jangan tunggu hari harusnya kan. Pokoknya kalau untuk menentukan tatarnya nak di sekolah kita ya, sekolahnya kan nggak tahu tadi sekolahnya apa kan. Balikpapan, cuma sekolah Balikpapan. Tata tempatnya di sekolah SMP negeri berapa tadi di Balikpapan, negeri 1 Balikpapan. Balikpapan, Kalimantan ya. Nggak jelas. Cepetan. Apa perlu kita ulang sekali lagi? Perlu? Sambil diputar sekali lagi. Ingat, ingatkan sekali lagi. Sambil ibu putarkan sekali lagi, sambil pena kalian dan kerja sama kok. Makanya ketika nonton video, tangan kalian juga harus ingat setidaknya aspek-aspek yang
tokonya, ya. Jadi jangan hanya sebatas nonton tapi nggak menyimak. Paham? Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Arafik. Saya akan mengidentifikasikan unsur-unsur drama tentang latar. Pertama, latar pertama di sekolah SMP Negeri 1 Banguntapan. Latar kedua di kelas, dan latar ketiga di halaman sekolah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Din. Terima kasih Dimas, Mama Dimas. Oke nak, untuk identifikasi latar itu sebenarnya satu latar yang diidentifikasi oleh temannya, itu latar setting of place ya, atau latar tempat. Latar waktunya dengan latar suasana belum teridentifikasi. Kalian teman-teman yang lain untuk bisa menambahkan dua latar selanjutnya, silakan maju. Pertama. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Di sini saya akan mengidentifikasikan unsur drama yang berjudul amanat. Amanat. Berbuat nakal akan mengakibatkan risiko yang fatal bagi diri sendiri serta dapat mengganggu orang lain. Oleh karena itu, mari kita bersama hentikan tindakan bully dimanapun kita berada agar hidup damai dan harmonis. Sekian dari identifikasi saya. Terima kasih. Kasih plus dulu untuk Nadia. Oke. Alira. Iya. Nah, coba. Perkenalkan namamu. Bawa bukunya nak. Bawa itu catatannya. Hah? Yang siap apa? Yang siap aja dulu. Iya, yang siap. Yang siap. Kalau nanti sudah dengar ya nak, bagi yang maju, yang nyebut solo, yang sudah dijelaskan oleh teman, kamu kerjanya cari yang lain. Ya, kalau mereka sudah menjelaskan yang aspek yang lain harus dijelaskan. Perkenalkan namamu. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Mereka Pratiwi. Saya ingin mengidentifikasi tentang unsur drama dari tema dan tokoh. Temanya adalah kelas bully. Tokohnya guru dan siswa. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kalau digunakan analisis dari tema itu sebenarnya berkenaan dengan masalah bully, ya, kelas bully. Yang artinya adalah mau kegiatan apapun, ya, yang apalagi sekolah, yang namanya tindakan bully itu tidak boleh atau dilarang, ya. Dan itu tidak diizinkan dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu masuk kategori anarkisme, ya. Itu sangat dilarang. Dalam latar tadi sebenarnya Ibu Ari sudah jelaskan. Memang latar itu terdiri atas 3 bagian ya, yang kalian pahami. Tadi Muhammad Fadil sudah, Muhammad Dimas sudah mewakili dari penjelasan materi hari ini. Latar setting of place, dia menjelaskan latar tempatnya memang di sekolah, ya. Di SMP apa tadi? SMP Negeri? Iya. Baru lebih tepatnya di sekolah. Kalau untuk latar suasananya sebenarnya masih dalam kondisi tertib dan nyaman. Walaupun ada yang namanya kegiatan sekolah, pasti dari area kecil kegiatan-kegiatan seperti itu pasti terjadi. Pasti, karena setiap individu dari siswa itu bermacam-macam. Pasti ada kegiatan yang seperti itu pasti akan terjadi. Tapi itu untuk menjadi proses pembelajaran untuk kita. Nah, kalau untuk langkah waktu jelas tadi teridentifikasi ada jelas ya, ada pendahuluan itu di durasi 15 menit sampai masuk ke bagian 1 jam dari memasuk ke isi cerita sampai koda ya, sampai ke masuk amanat ya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, tokohnya sudah jelas kan? Tokohnya sudah jelas.
sama-sama kita lihat tokonya itu kalian tadi masih bingung mengidentifikasi tokonya ya. Padahal tokonya itu sentralnya adalah Siti Biru dengan para siswa SMP negeri yang tadi kan. Nah, namanya itu kalau untuk identifikasi nama-namanya jelas susah, kelihatan namanya. Tapi yang pastinya tokonya itu ada tokoh guru matematika ya dengan siswa itu sendiri, para siswi SMP negerinya. Berikutnya, kalau kondisionalnya masih nyaman ya, masih dalam keadaan proses pembelajaran yang kondisi yang nyaman ya dan baik. Kalau untuk penokohannya masih menggunakan sudut pandang orang ketiga ya, langsung nama ya. Ada yang menggunakan sudut pandang orang pertama juga, aku, kamu dan sebagainya tadi teridentifikasinya. Karena di bentuknya video kita nggak kelihatan agak volumenya agak kecil, cuman dia menggunakan sudut pandang orang pertama, kedua dan ketiga. Yang jelas tadi ada penyebutan nama ya Nay ya. Amanah tadi baik ya. Perlu ditekankan oleh Nadia tadi, amanahnya sangat baik sekali bahwa yang namanya tindakan kekerasan yang sifatnya bully itu sangat dilarang dan itu tidak baik, apalagi untuk siswa ya, karena apapun itu namanya itu dilarang keras di sekolah. Paham? Mungkin itu saja yang bisa Ibu Ari sampaikan. Ibu Ari harap di pertemuan berikutnya ketika kita mempelajari hal yang sama, tapi bentuknya bukan hanya sebatas video seperti ini. Boleh nanti akan kita putar kembali videonya di pertemuan berikutnya. Bisa kita tonton kembali boleh dengan video-video pembelajaran yang lain juga. Tapi untuk pertemuan berikutnya tidak berbentuk video lagi, tapi berbentuk naskah ya, dan bentuk naskah itu kita harus pentaskan, kita praktikkan dan kita pentaskan. Jadi kalian harus bisa berakting untuk pertemuan berikutnya. Paham?